Empecemos por el principio. ¿Qué hacían usted y la difunta en ese hotel? ¡Ayuda, por favor! ¡Policía! Hello, kembali lagi bersama saya si Raja Nonton yang memiliki tugas untuk mereka film-film seru namun kalian lelah untuk menontonnya. Film ini berjudul Invisible Guest, film Spanyol yang sangat menarik untuk ditonton. Yuk lanjut. Ya, di scene awal ini kita akan diperlihatkan ada seorang wanita datang ke sebuah apartemen. Dia datang sebagai pengacara. Ya, tokoh ini bernama Virginia Goodman. Dia datang ke sebuah apartemen seorang pengusaha yang sedang terjerat sebuah kasus dengan tuduhan pembunuhan terhadap seorang fotografer terkenal dan seniman visual yang bernama Laura Vidal. Dia adalah pengusaha yang baru mendapatkan penghargaan bergengsi di Eropa dalam bidang inovasi dan perkembangan bisnis dengan gelar pengusaha terbaik di tahun ini, dan baru saja mengembangkan sayap ke pasar Asia. Dia bernama Adrian Doria. Doria merasa dia tidak bersalah atas kasus pembunuhan itu. Virginia Goodman adalah pengacara bagi kasus Adrian Doria. Ternyata kedatangan Virginia Goodman adalah untuk meminta Adrian Doria memberikan petunjuk persaksian lebih detail, karena persidangan malam nanti yang akan dia hadapi akan mendatangkan seorang saksi yang dapat memberatkan kasusnya. Si Adrian merasa dia sudah memberikan pernyataan kesaksian sedetail mungkin. Namun menurut Virginia Goodman masih ada celah yang dapat memberatkannya. Virginia mengarahkan bahwa sudah tidak ada waktu lagi untuk persidangan kelak, hanya tinggal 3 jam, sehingga dia harus menceritakan ulang kejadian tersebut selama 2 jam ke depan. Tak ada pilihan lain, Adrian harus menceritakan kembali hingga tak terlihat celah untuk memberatkan kasusnya. Lalu scene akan memperlihatkan isi dari cerita Doria dalam mendetailkan persaksian. Persaksian Doria menggambarkan bahwa Doria dan Laura sedang bertemu di sebuah hotel karena ada seseorang yang membocorkan tentang perselingkuhan antara Doria dan Laura kepada istrinya. Namun setelah Doria mendapatkan telepon dari yang mencoba mempertemukan itu, tiba-tiba Doria kepalanya mendapatkan pukulan dari seseorang yang tidak ia kenali. Menurut persaksiannya, dia pingsan selama 5 menit. Lalu ada yang mengetuk pintu dan dia terbangun, kemudian melihat Laura sudah meninggal dengan uang yang berhamburan di pinggirnya. Doria lalu memberi kesaksian bahwa ada orang lain di kamarnya selain Doria dan Laura. Namun polisi tidak menemukan bukti adanya orang lain. Wow, menarik bukan? Doria memberikan penjelasan bahwa tempat tersebut sudah disetting agar pembunuhnya mengarah kepada Doria. Namun penjelasan tersebut tidak dipercayai oleh polisi. Lalu polisi menganggap Laura dibunuh karena Doria ingin menyelamatkan pernikahannya. Ya, dan dia pun ditangkap. Jadi bingung. Scene kembali kepada pembicaraan antara Doria dan Virginia. Virginia pun menganggap bahwa cerita Doria kurang dapat menjelaskan dan bahkan terlihat seperti dibuat-buat. Penjelasan seperti itu akan menimbulkan kesulitan di persidangan kelak, sehingga Virginia meminta untuk lebih mendetailkan ceritanya. Namun Doria menolak karena tugas mencari kebenaran adalah tugas Virginia. Tapi Virginia mengingatkan Doria kembali tentang status terdakwanya. Jika penjelasan hanya sebatas itu, Doria akan tahu sendiri akibatnya. Lalu Virginia membisikkan pada Doria, kebebasan itu butuh pengorbanan. Widih, bijak amet. Tiba-tiba si Virginia memperlihatkan foto seorang anak muda dan bertanya terhadap Doria, apakah kau mengenal pria yang ada di dalam koran itu? Dan Doria mulai bercerita kembali. Kejadian sekitar 3 bulan yang lalu. Di scene tersebut terlihat Doria sedang menelepon istrinya yang sedang bertanya kondisi di Paris. Namun di lokasi itu Doria sedang bersama Laura di sebuah kamar, sedang asik berlibur. Lalu mereka pergi menggunakan mobil dari lokasi liburannya. Doria di dalam mobil menyesali kebohongan yang telah ia lakukan kepada sang istri. Ia mengakuinya kepada Laura. Kebohongan tersebut terjadi karena ia dengan Laura. Ternyata di dalam mobil Doria ingin mengakhiri hubungannya dengan Laura. Ketika situasi menjadi dingin, tiba-tiba ada seekor rusa sedang menyeberang di jalan. Sontak Doria pun membelokkan setir dan menabrak sebuah mobil. Ya, orang dalam mobil itu langsung meninggal. Doria mulai kacau, ketakutan, dan akan menghubungi polisi. Namun Laura tidak setuju dengan tindakan Doria yang akan menelepon polisi itu.
karena bagi Laura hal itu akan mengancam masa depan Doria. Mulailah muncul setan menggoda mereka berdua untuk kabur dan meninggalkan TKP. Tegang sih. Tiba-tiba terlihat ada mobil akan melewati TKP itu. Ya, itu adalah mobil Daniel Garrido. Doria dan Laura berpura-pura bahwa mereka berdua tabrakan, karena si mobil yang melewati itu menanyai mereka. Ketegangan bertambah ketika HP dalam mobil korban tabrak itu berdering. Namun ketegangan tersebut berhasil diatasi. Yo yo yo, bisikan iblis bertambah ketika itu. Mayat korban dimasukkan ke dalam bagasi untuk menyembunyikan barang bukti dan mobil tersebut dibawa pergi oleh Doria. Kemana ya? Ternyata Doria dalam perjalanan membawa mayat itu merasa kebingungan. Entah akan kemana ia pergi membawa mobil dan mayat tersebut. Sampai di sebuah jembatan, sontak ia kepikiran untuk menenggelamkan mobil dan mayat tersebut. Wow, sadis bukan? Sebelum mobil itu ditenggelamkan, Doria sebenarnya galau. Tapi apa daya, ia harus segera menyelesaikan kejadian itu. Dan ia mendorong mobil itu untuk ditenggelamkan ke danau. Buset Dor, sadis banget sih loh. Namun di sisi lain, ketika Doria berangkat membawa mobil yang berisi mayat tersebut, si Laura dilewati lagi oleh sebuah mobil. Dan supir dari mobil itu menawarkan untuk membantu Laura menderek mobilnya, lalu diperbaiki di rumahnya. Setiba di rumahnya, Laura dijamu selayaknya tamu. Namun tidak disangka-sangka, ternyata orang tersebut adalah orang tua dari korban yang telah ia tabrak tadi. Wow, menegangkan nih. Akhirnya Laura dan Doria janjian untuk bertemu. Dan Laura berhasil pergi dari rumah ayah korban itu. Mereka sepakat untuk menghilangkan barang bukti mobil yang ia gunakan dengan menghancurkannya di tempat penghancuran mobil. Scene berlanjut kembali kepada cerita Doria. Ternyata dia membuat laporan palsu kepada polisi setelah kejadian tabrakan itu, dengan melaporkan mobilnya hilang dan pura-pura kembali dari Paris. Ia semakin khawatir karena ia sudah bersusah payah menjadi pengusaha dalam 10 tahun. Jika kasus itu terbongkar, maka karirnya akan hancur. Lalu scene akan memperlihatkan pada layar TV sedang menyiarkan berita tentang kematian seorang pemuda yang ditemukan jasad dan mobilnya di dalam danau. Berita tersebut dilihat oleh Doria, dan itu ia akui sebagai kesalahan terbesar kepada Virginia yang menjadi pengacaranya. Virginia mendapatkan telepon bahwa saksi penuntut sudah tiba di lokasi. Kembali kepada cerita Doria, ternyata ia menjalankan hidupnya seperti biasa setelah kasus itu terjadi. Namun tiba-tiba di kantornya polisi datang menemui Doria untuk menanyakan kasus pembunuhan pemuda tersebut. Namun dengan ditemani pengacaranya yaitu Felix, ia dengan mudah melewati interogasi polisi tersebut. Lalu Doria jujur kepada pengacaranya dan meminta untuk membuatkan alibi agar tidak terkenai hukuman. Sampai pada scene di mana Doria menceritakan versi asli dari cerita pertama yang sudah ia ceritakan kepada Virginia. Ternyata sebelum cerita pertama itu terjadi, Doria dan Laura sempat bertemu. Dan Laura menceritakan part di mana setelah kejadian itu terjadi, dari sisi Laura yang mentransfer uang ke rekening korban agar terlihat seperti pencurian. Dan Doria menceritakan bahwa Laura adalah wanita yang akan melakukan apa saja untuk menggapai keinginannya. Berikutnya kita akan masuk kepada cerita ketika Doria sedang mendapatkan penghargaan karena prestasinya. Ia didatangi oleh ayah dari korban tabrak itu. Dia menanyai kecurigaan keterlibatan Doria dalam kasus tersebut, hingga mengkonfirmasi mengapa anaknya dituduh sebagai pencuri. Yang jelas-jelas menurut ayahnya hal ini tidak akan pernah terjadi. Dan dia menceritakan bagaimana laporannya tidak dianggap kebenaran oleh polisi, karena Doria adalah pengusaha sukses yang memiliki kekuatan besar. Doria malah menuduhnya, "Apakah kau bingung?" Lalu ayah korban tersebut mulai marah dan langsung menuduh bahwa Doria lah yang menenggelamkan mobil tersebut. Namun Doria tetap diam dan tidak memberi keterangan apapun. Why Doria? Lalu scene akan sampai di mana Virginia mulai menyimpulkan keterangan-keterangan dari hasil cerita Doria, di mana dalam kasus Doria terjadi 2 korban, namun publik hanya mengetahui ada 1 korban saja, dan hanya tinggal sisa 1 tersangka dalam kasus ini, yaitu Doria. Doria harus memberikan keterangan yang lebih masuk akal. Lalu dia menceritakan detail tentang kejadian pembunuhan Laura di hotel. Ternyata sebelum ia dan Laura ke hotel itu, ia mendapatkan surat dari Daniel Garrido. Ya, dia adalah orang yang pertama kali menemukan Doria dan Laura kecelakaan. Ternyata dia mengancam dan meminta uang sebesar $1.000 untuk menutupi rahasia dari kecelakaan tersebut, lalu membuat skenario tentang pertemuan untuk memberikan uang tersebut. Namun cerita itu tidak dipercaya oleh Virginia.
Dan Virginia mengatakan cerita tersebut akan mudah ditemukan kebohongannya oleh jaksa penuntut. Kemudian Virginia membuatkan motif untuk si Doria itu, yang dimana cerita tersebut akan melibatkan orang tua dari korban sebagai pembunuh dari Laura, karena akan lebih logis jalan ceritanya. Dan motif tersebut dibuat secantik mungkin, dimana otak dari pertemuan Laura dan Doria di hotel itu adalah skenario dari orang tua korban. Wow, pintar bukan? Dan dari motif itu akan membuat Laura sebagai pelaku di balik kasus ini. Menarik. Dan tahukah selanjutnya apa? Ternyata cerita yang Doria ceritakan tadi pun adalah kebohongan, karena dia sudah tahu bahwa orang tua korban ada di hotel tempat Laura meninggal. Itu Doria lakukan untuk menguji Virginia Goodman dapat dipercaya apa tidak. Dan fakta menariknya, Doria mengakui bahwa sebelum dia menenggelamkan mobil tersebut, dia melihat si korban ternyata belum meninggal. Tapi Doria tetap menenggelamkan mobil bersama dengan korban. Kemudian Virginia memunculkan kemungkinan dari cerita Doria. Bagaimana jika sebaliknya, bahwa Laura juga adalah korban dari skenario Doria. Dan cerita di awal terkait kasus tersebut, peran pentingnya adalah ketakutan dari Doria, bukan dari Laura. Dan pembunuhan atas Laura itu adalah Doria. Semakin rumit bukan? Lalu tiba-tiba scene diperlihatkan. Ternyata kamar tempat Doria menceritakan itu sedang diawasi oleh orang tuanya korban. Dan Virginia menyadarinya, karena orang tuanya itu terus mengawasi Doria. Dan bahkan ada bukti baru bahwa berita di koran yang akan dijadikan sebagai bukti bahwa Doria bukanlah pembunuh Laura ternyata lemah. Itu sangat terlihat seperti editan. Lalu scene akan sampai pada dimana waktu sudah menunjukkan untuk istirahat, dan Virginia pergi untuk mencari kopi. Ketika Doria sedang menelepon Felix, tiba-tiba ada seorang ngajuit dari handphonenya. Dan tiba-tiba pulpen dalam sakunya mengeluarkan tinta. Ternyata pulpen tersebut adalah alat perekam. Dan Doria mulai menyadari ada yang tidak beres. Lalu dia mengintip ke jendela, di mana orang tua korban itu mengintai. Dan terlihat Virginia tadi membuka wig dan melepas beberapa make up-nya. Ternyata Virginia yang tadi adalah ibunya si korban. Wow, dahsyat bukan? Gak kepikiran. Setelah itu sampai pada scene di mana pintu rumah Doria belnya berbunyi. Dan ketika ia membuka pintu, ternyata Virginia yang asli baru datang. Scene ditutup dengan ayah korban sedang menelepon dan akan menceritakan cerita asli di kasus tersebut. Menarik kan? Selesai deh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton rekap film ini sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Masukan teman-teman sangat berarti bagi kami, dan bisa kalian berikan lewat komentar di bawah. Sampai jumpa di rekap film yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa terus support kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian.